Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar paket soal Bahasa Indonesia 1 untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Donatur Let's Study. Oke, Study Mates, perkenalkan aku Carissa dari Ilmu Ekonomi FEB UI Angkatan 2023. Aku ikut UTBK SNBT 2023 dan berikut skornya bisa dilihat di sini ya. Aku juga pernah jadi finalis dan medalis OSN Ekonomi SMA. Oke, langsung aja. Yuk kita belajar bareng. Sebelumnya sedikit disclaimer ya. Di e-book dan Google Form ada 20 soal dan kita pilih 15 soal terbaik untuk dibahas di video ini. Kalau study mates butuh buat dibahas soal yang nggak dibahas, boleh banget nih request di kolom komentar ya. Oke, kita ke soal pertama. Kalau kalian udah pernah nonton video bahan pembelajaran dari aku yang SNBT, mungkin kalian udah notice kalau aku sering menyarankan kalau ketemu soal yang ada teksnya gini, baca soal dan pilihannya dulu, baru teksnya. Kenapa? Karena menurutku, jadinya kita tahu nih apa yang kita butuh atau cari dari teksnya, dan gak boros waktu bolak-balik baca teksnya gitu. Oke, jadi soal pertama ini, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Jadi soal ini berhubungan dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Untuk menjawabnya, kita harus membandingkan tiap pernyataan pada opsi jawaban dengan teks yang disediakan di soal. Lalu tentu ini manakah pernyataan yang isinya tuh tidak sesuai. Tuh. Jadi jawabannya yang C. Observasi ketat telah dilakukan NASA pada masa persiapan dan pelaksanaan misi luar angkasa. Jadi ini tidak tepat karena di kalimat 8 ini mereka melakukan penyaringan ketat. Jadi penyaringan ketat bukan observasi ketat. Tuh, jadi jawabannya yang C. Terus nomor 2. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada kalimat 1, 2, 3, 4, atau 6. Nah, jadi soal ini berhubungan dengan penulisan kata yang salah dalam bacaan. Untuk menjawabnya, kita harus menganalisis kalimat-kalimat pada teks ini, jadi kalimat 1, 2, 3, 4, atau 6, yang mengandung penulisan ejaan yang tidak sesuai PUEB. Jadi kita lihat nih kalimat 2, yang ini ya. Hal ini terungkap ketika hubungan tim astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional menegang pasca penemuan lubang kecil di bagian luar pesawat mereka. Nah, jadi yang penulisannya tidak sesuai dengan ejaan itu yang Stasiun Luar Angkasa Internasional itu seharusnya tidak perlu diawali dengan huruf kapital karena ini huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi ini bukan nama lembaga, bukan nama tempat, bukan nama apapun. Dan seperti ini ya contohnya, berlayar ke teluk, mandi di sungai. Itu teluk sama sungainya tidak diawali dengan huruf kapital. Kecuali misalnya ada namanya Sungai Kapuas misalnya. Terus ya kesalahannya ini di pasca penemuan, ini seharusnya tidak dipisah tanda spasi. Karena bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, misalnya multilateral, non-kolaborasi, pasca sarjana, prasejarah, swadaya, itu tidak dipisah oleh tanda spasi kan? Gitu. Jadi jawabannya B, kalimat 2. Oke, terus nomor 3, kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Jadi ada kalimat 4, 5, 6, 7, atau 8. Oke, jadi ini untuk menjawabnya kita menganalisis nih kalimat-kalimat yang dimaksud ini. Oke, jadi intinya kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, indikatornya apa nih supaya bisa mudah dipahami? Nah, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, kesejajaran, kehematan kata, dan kelogisan kalimat.
Nah, jadi di antara kalimat 4, 5, 6, 7, 8 yang tidak efektif itu kalimat 6. Yang ini ya. Sejak Juli lalu, NASA berusaha memperbaiki sistem perekrutannya dan lebih peka pada masalah mental astronot. Nah, kesalahannya itu, perbaikannya itu yang benar itu ditambah tanda koma setelah kata lalu. Jadi, tujuannya itu supaya menghindari salah baca atau salah pengertian. Gitu. Jadi, perbaikan seperti ini ya, sejak Juli lalu, koma, NASA, gitu. Jadi supaya nggak salah paham gitu. Karena kalau nggak dipisah tanda koma, ini kita jadi bingung menentukannya, jadi kegabung gitu. Karena sejak Juli lalu itu kan harusnya jadi keterangan ya, terus NASA itu subjeknya. Tapi kalau tidak dipisah tanda koma, itu kita jadi kecampur. Jadi jawabannya yang C, kalimat 6. Oke, terus nomor 4, kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata rentan pada kalimat 1? Oke, terus pilihannya tuh bentuknya kalimat semua ya, pernyataan gitu. Oke, soal ini berhubungan dengan makna kata dan sinonim. Nah, untuk menjawabnya kita perlu nih mahamin makna kata pada soal, itu kata rentan. Terus nemuin nih persamaan atau sinonimnya pada pilihan jawaban. Nah, jadi sinonim dari kata rentan itu peka, sensitif, rawan. Nah, kalimat yang menggunakan salah satu sinonim itu ada di ini, ketimpangan produksi telah membuat situasi pasar menjadi lebih peka. Jadi jawabannya C. Terus nomor 9, manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Terus pilihannya juga bentuknya kalimat pernyataan gitu ya. Nah, jadi soal ini tuh berhubungan sama simpulan. Nah, simpulan itu intinya pendapat atau gagasan akhir dari bacaan. Terus simpulan yang baik itu harus menggambarkan keseluruhan isi teks. Jadi, supaya kita bisa dapat simpulannya, kita perlu tahu dulu isi atau inti dari teks secara keseluruhan. Jadi teks ini tuh berisi tentang sejarah asal-usul sepak bola dari berbagai kebudayaan dan negara. Mulai dari ini nih, kalimat 3 itu Tiongkok, terus kalimat 4 disebut Inggris, kalimat 5 Amerika, terus kalimat 6 di Amerika Tengah, terus di kalimat 7 tuh dalam budaya Mesoamerika seperti Teotihuacanos, Aztec, dan Maya. Jadi simpulannya yang paling tepatnya itu C ya. Sebelum permainan sepak bola berkembang seperti sekarang, beberapa kebudayaan di dunia telah mengenal permainan seperti itu. Oke, terus nomor 10, kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non-formal? Kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5? Oke, jadi kita nentuin aja gitu ya, di antara kalimat 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Nah, jadi dalam kalimat 2, ia gampang dimainkan dan para penonton pun merasa terhubung dengan tim yang berlomba di stadion. Itu ada kesalahannya, yaitu kata gampang. Kenapa? Karena gampang di sini tuh maknanya itu kan lebih kayak sepele gitu, menggampangkan, itu menyepelekan gitu kan. Nah, jadi sedangkan di sini maksudnya itu kan sepak bola itu tidak sulit dimainkan gitu. Nah, jadi lebih ngomongin tingkat kesulitannya, jadi lebih cocok pakai kata mudah. Jadi jawabannya B, kalimat 2. Terus nomor 11, manakah hubungan logis yang tepat? Kalimat 2 merupakan perincian dari kalimat 1, contoh dari, pertentangan dari, perbandingan dari, contoh dari. Ya, jadi soal ini berhubungan dengan hubungan antar kalimat. Nah, untuk menjawabnya, kita harus menganalisis nih hubungan yang di opsi ini satu-satu. Oke, langsung aja. Kita bisa lihat di awal kalimat 5, itu ada kata-kata namun, gitu. Nah, namun itu merupakan konjungsi antar kalimat yang menyatakan pertentangan. Nah, jadi maksudnya ya kata namun ini merujuk untuk
menentang atau melawan gitu kalimat sebelumnya. Tuh, jadi jawabannya yang C. Kalimat 5 merupakan pertentangan dari kalimat 3 dan 4. Oke, terus nomor 12. Ini ada satu paragraf, terus yang ditanya gagasan utama paragrafnya. Oke, jadi kita perlu buat mahamin isi dan gagasan dari paragraf ini. Intinya apa sih gitu. Ya, jadi paragraf ini berisi tentang alasan Desa Tigaras itu belum jadi tujuan wisata, yaitu pengelolaannya belum baik, dibuktikan sama nih akses jalannya masih buruk. Itu jadi gagasan pokoknya adalah belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras sebagai tempat wisata. Ini jawabannya C ya. Oke, terus nomor 13, ini juga ada satu paragraf. Terus yang ditanya, kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Oke, jadi bisa dibilang kita cari aja sih kalimat yang tidak padu gitu antara kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Tuh, jadi jawabannya yang kalimat 2 ya, yang tidak berkaitan. Ini, plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Ini, kita coba lihat aja di kalimat sebelumnya dan sesudahnya, itu dia kayak nggak nyambung gitu. Kalimat 2 ini nggak nyambung. Karena kalimat 1 itu ngomongin jamur yang bisa menguraikan plastik. Terus kalimat ketiga itu juga ngomongin jamurnya, bahkan lebih spesifik disebut nama latinnya gitu. Jadi nggak nyambung yang kalimat 2 ini. Dan ya sebaiknya dihapus atau dihilangkan. Oke, jadi jawabannya B. Terus nomor 15, manakah kalimat yang efektif di antara kalimat-kalimat berikut? Oke. Jadi kalimat yang efektifnya itu yang ini ya. Yang C, laba-laba adalah makhluk penyendiri dan dianggap sebagai makhluk yang tidak dapat bersosialisasi. Itu sudah efektif. Sedangkan yang pilihan lainnya itu kurang efektif. Karena yang ini kita coba lihat. Perang Kapaha adalah perang Ambon yang keempat, terletak di wilayah Jazirah Lehitu bagian utara Pulau Ambon. Ini kesalahannya tuh di ini, yang keempat. Ini karena jadinya ini subjeknya double, sedangkan itu salah satu syarat kalimat efektif itu subjeknya tidak boleh double. Ini perang Kapaha itu ke subjek adalah predikat. Terus perang Ambon yang keempat terletak. Nah, ini jadi perang Ambon yang keempat nih jadi subjek lagi. Padahal seharusnya jadi objek atau jadi pelengkap gitu kan. Nah, jadi perbaikannya harusnya perang Ambon keempat yang terletak di wilayah Jazirah Lehitu bagian utara Pulau Ambon. Jadi keseluruhannya jadi objek gitu. Terus yang B, ini lebih ke karena ambigu ya. Gitu. Karena ketertarikannya dengan alam di Maluku, beliau menetap di sana dan menikahi gadis Ambon hingga akhirnya menjadi buta. Ini ambigu sih. Ini yang buta itu beliau atau gadis Ambonnya gitu. Terus yang D, ini juga cenderung karena ambigu juga sih. Gitu. Jadi karena ada kata-kata yang bentuknya majas yang maknanya bukan harfiah gitu. Yang ini seolah-olah mengantarkan manusia ke berbagai pintu penyakit. Itu agak ambigu ya karena bukan makna harfiah pintu penyakitnya gitu. Jadi mungkin lebih efektif kalau ya straightforward aja. Misalnya kehadiran teknologi tersebut dapat membuat manusia terpapar berbagai penyakit karena kurang aktivitas bergerak gitu. Terus yang E, ini tidak efektif karena ada pemborosan kata. Sudah pakai meskipun, terus ada namun. Terus juga, namun itu untuk konjungsi antar kalimat. Jadi, dan dipakainya itu di awal kalimat. Seperti contohnya sebelumnya ada ya, namun, koma, bla 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 gitu. Kalau posisinya kayak gini, sebaiknya pakai tetapi gitu. Oke, jadi jawabannya C. Terus nomor 16,
Kalimat yang tidak efektif pada bacaan di atas adalah kalimat 1, 2, 4, 7, atau 10. Oke, tentang kalimat efektif juga ya. Jadi, kalau di kalimat 1, ini aku udah kopasin di sini ya kalimatnya. Mariana Snellfish berhasil temukan para ilmuwan-ilmuwan. Nah, itu pemborosan kata. Jadi para itu kan udah jamak, terus ilmuwan-ilmuwan juga jamak lagi objeknya. Jadi double jamaknya. Jadi seharusnya salah satunya bisa dihilangkan aja. Jadi para ilmuwan atau ilmuwan-ilmuwan aja gitu. Jadi jawabannya A, kalimat 1. Terus nomor 17, penulisan kata yang tidak sesuai ejaan pada bacaan di atas terdapat dalam jadi kita perlu menganalisis ya kata-kata yang termasuk dalam kalimatnya itu. Gitu. Nah, kita lihat nih kalimat 6. Ini aku juga udah kopasin di sini ya. Itu kesalahannya Washington University itu seharusnya tidak ditulis miring karena dia itu nama lembaga. Jadi dalam PUEB itu udah dijelasin nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi walaupun dia bahasa Inggris ya alias bahasa asing gitu, tapi dia itu nama lembaga. Jadi jawabannya yang E ya. Sedangkan yang lainnya itu sudah benar gitu. Misalnya yang kalimat 2 ini Pseudoliparis wirae itu kan nama Latin dan memang penulisannya itu di penulisan miring gitu, tulis miring. Itu. Terus kalau yang B, mikroba dan organisme itu bukan istilah asing, itu ada di KBBI. Jadi tidak perlu tulis miring. Terus kalimat 4, food supply, ini kita back ya, kita lihat aja di teksnya. Ini ya, hidup di kedalaman laut ribuan meter tidak membuat Mariana Snailfish kekurangan asupan makanan atau food supply. Ini tidak perlu dicetak tebal ya, karena dia tidak perlu penekanan. Itu. Terus, ini kalimat 5, krustasea. Ini tidak perlu ditulis miring, karena bukan istilah asing gitu. Ini jadi jawabannya yang E. Terus nomor 18, berdasarkan teks di atas, penggunaan tanda koma yang tidak tepat terletak pada kalimat 3, 5, 7, 9, atau 11. Oke, nah jadi pada kalimat 3, nih kesalahannya di sini, tetapi, koma, nah itu harusnya tanda komanya sebelum kata tetapi. Nih, di dalam PUEB udah dijelasin kalau tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Dan ini ada contohnya juga, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Tuh, jadi jawabannya A ya, kalimat 3. Terus nomor 19, manakah kalimat perbaikan yang tepat untuk kalimat 8? Oke, jadi dalam kalimat 8, ini ya, ini teks aslinya, masuk kalimat aslinya, temu menarik lain, ternyata Mariana Snailfish jumlah ratusan spesies. Ini nggak efektif ya. Itu jadi maksudnya kan dia mau jelasin kalau penemuan lainnya menarik dari ilmuwan yang berhasil nemuin kalau Mariana Snailfish itu punya spesies sampai ratusan loh gitu. Oke, jadi perbaikan yang tepat itu temuan menarik lainnya ternyata Mariana Snailfish berjumlah ratusan spesies. Jadi jawabannya A. Oke, terus terakhir nih, nomor 20. Jadi ada kalimat, terus ditanya manakah persamaan yang tepat antara kalimat efektif di atas dengan kalimat berikut ini. Gitu dengan pilihannya ya maksudnya ya. Oke, jadi kalimat ini itu termasuk efektif. Itu karena ada kesepadanan.
Yaitu ditandain sama kata kerja menggunakan, mengisap, menelan. Itu kan sama-sama kata kerja aktif ya. Jadi, kita bisa sih cari dari 5 pilihan ini, yang mana yang efektif, yang mana yang sepadan gitu. Jadi jawabannya yang B. Dia ada kata-kata berperan, berenang, bertahan hidup, itu sepadan kata kerjanya. Jadi terus juga overall prinsip-prinsip kalimat efektifnya juga sudah dipenuhi gitu. Jadi jawabannya yang B. Sedangkan kalimat yang lainnya itu ada bagian-bagian yang membuatnya jadi tidak efektif. Oke, terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates bisa review kembali bahan pembelajaran textbook, PPT ini, dan latihan soal di Google Form pada link di description box. Kita juga ada playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya, StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa support Let's Study dengan donasi seikhlasnya melalui scan kris di bawah ini ya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa bantu Let's Study dengan share ke teman-teman atau siapapun yang akan terbantu dengan konten Let's Study. Nah ya, ayo follow akun sosial media Let's Study di Instagram, X, dan TikTok agar selalu update nih sama konten-konten Let's Study lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!